Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Ramadhani ingin mereview buku adaptasi dari Twitter yang berjudul My Road, karyanya Kak Giantara Alam. Sebelumnya saya udah tulis review ceritanya di selembar kertas. Sekarang saya akan membacakannya untuk tugas literasi. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman online yang udah nyaranin saya cerita sebagus ini. Pas pertama kali saya cerita ke temen minta review ceritanya karena lagi rame banget yang bahas, termasuk teman aku Novi. Kata dia cerita ini bakal ngebuat standar bacaan saya bakal lebih tinggi, dan ternyata benar adanya. Dari cerita ini terlihat bahwa sang penulis, autor, orang yang berwawasan luas, punya pemikiran terbuka dan bijaksana. Banyak ilmu yang bisa saya pelajari dari cerita ini, terlebih dengan isu sosial. Walaupun pembahasannya tidak terlalu dalam, namun cukup membuat saya sadar tentang berbagai hal yang ada di sekitar saya. Dari segi cerita, alur, tata bahasa, intinya segala aspek dalam cerita ini menurut saya 99% sempurna. Untuk saya yang suka menemukan ilmu baru dalam sebuah cerita, cerita ini adalah salah satu karya yang luar biasa. Terima kasih penulis, dari kala aku belajar untuk menjadi orang yang bisa merangkul sekitar dan juga bisa menjadi orang yang memahami kondisi dengan memperhatikan situasi. Tidak lupa juga dari Clara, aku belajar untuk menjadi pribadi yang berhati lapang dan tidak ragu untuk menolong seseorang. Begitu pula banyak hal dari karakter lainnya yang bisa saya pelajari. Sekali lagi terima kasih. Buku Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, penulis Boy Chandra, penerbit Media Kita, tahun terbit 2016. Novel bestseller karya Boy Chandra ini menceritakan kisah seorang lelaki bernama Junet yang patah hati karena kekasihnya, Elina, menyudahi hubungan mereka dengan alasan Elina dihamili oleh Iqmal, sahabatnya Junet. Padahal Junet sangat menjaga Elina dan menganggap Elina adalah perempuan yang menepati tingkat teratas dari cara Junet mencintainya. Ia benar-benar tidak menyangka pengkhianatan bersembunyi di balik cerita-cerita baik yang dia miliki. Apalagi pengkhianatan itu dilakukan oleh kedua manusia yang ia anggap terbaik dalam hidupnya. Tapi akhirnya emosi Junet mereda ketika ia menyadari betapa sayangnya sang ibu kepadanya. Sedangkan di sudut cerita lain, novel ini mengisahkan seorang laki bernama Kevin yang sudah membaca novel percintaan tetapi entah mengapa ia tetap saja dingin kepada perempuan. Tetapi sikap dingin itu tidak berlaku untuk gadis bernama Nara Senja yang sudah menjadi teman spesialnya sejak kecil, hingga suatu ketika Nara dipertemukan oleh Junet dan menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Sedangkan Nara memaksa Kevin untuk menerima cinta Tiara yang sangat mencintainya, tak peduli seberapa dinginnya Kevin terhadapnya. Sepertinya Hujan yang Jatuh ke Bumi adalah novel yang penuh dengan emosi tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, kesetiaan, ketulusan, kesedihan, dan kebahagiaan. Novel remaja yang romantik yang alurnya disusun semanis mungkin sehingga pembaca mudah mengerti dan terbawa perasaan oleh kisah cinta segitiga antara Kevin, Nara, dan Junet, juga kisah friendzone antara Nara dan Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lenur Mairani dari kelas 8C. Pada video kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Kembar di Zigot. Penulisnya adalah Neti Virgiantini, editor Winnie Siska, desain Sampul Cynthia Yaneta, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2015, tebal buku sekitar 200 halaman, ISBN 978 602 03 13979. Ini lumayan tebal ya. Jadi di cerita ini, Nadira stres berat ketika pergelangan tangan kanannya cedera akibat ulah si Kemal, si onta padang pasir. Kemana-mana ia harus menggendong tangannya yang dibalut selap gips.
Apa-apapun harus dibantu. Yang lebih menyakitkan, ia tak bisa menggambar seperti dulu lagi. Untung ada anak-anak pintu belakang yang terus menyemangati Nadira berlatih. Hingga akhirnya ia punya kesempatan membalas dendam lewat ilustrasi di majalah sekolah. Ia bertekad membuat Basira dan Narotama bertekuk lutut. Ada yang tahu nggak Kembar Jigot itu apa? Kembar Jigot adalah novel lanjutan dari novel Loh, Kembar Kok Beda? Dan masih bercerita seputar konflik antara Nadira dan Basira. Novel inilah yang akhirnya menjawab pertanyaan yang menggantung di ending novel sebelumnya. Nah, jadi karakter tokohnya masih sama dan masih konsisten. Hanya saja Basira yang terlihat semakin egois. Emosi banget ketika Basira nanya sama Nadira, bagaimana perasaan Nadira kalau Basira dekat dengan Tama. Ih, saya terbawa emosi jiwa jadinya. Nadira juga sempat merasa down dan egois karena menimpakan kesalahan pada Kemal, tapi salut dengan usahanya untuk kembali jadi dirinya sendiri. Saya merasa konflik dalam novel ini lebih berat, bukan lagi tentang cinta segitiga, tapi juga tentang usaha Nadira untuk bangkit setelah gagal. Nggak ada yang instan, bahwa bakat juga harus dilatih. Di cerita ini ada pesan moral yang ingin diberikan, yaitu remaja sekarang jika mempunyai masalah, curhatlah kepada orang yang dapat memberikan solusi dan arahan untuk semakin lebih baik. Suka sekali sama penggambaran Nadira yang peduli sama saudaranya. Walaupun kembarannya sudah menyakiti hatinya, tapi hal tersebut tidak mengurangi ikatan persaudaraan keduanya. Suka sekali bagaimana akhirnya kedua anak kembar itu jadi semakin dekat. Cukup syok sih gitu tahu watak Basira digambarkan dalam cerita ini. Bukannya di seri pertama Basira itu anak yang rajin dan banyak teman. Di seri ini semakin dijelaskan kalau dia tidak bisa menerima kekalahan. Nah, jadi kalian bisa disimpulkan bahwa di dalam cerita ini berbuatlah baik kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, segitu saja saya mereview buku novel yang berjudul Kembar Jigot. Jadi, ambil positifnya ya, tetap jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.